Atau gini aja deh, makna kata refleksi itu apa sih? Kalian yang tampangnya ilmiah tiap hari, tapi jarang baca, lebih rajin baca status. Ini tadi dia dampaknya. Katakanlah saya mengkritisi kalian ini, karena memang begitu. Saya mau tanya, tulab, selama antum ya tula wujudikum julusikum fil ma'had, kam kutub ya hatamtum, berapa yang ente sudah hatamkan? Ayo, ini pelajar-pelajar, sudah berapa buku yang kalian tuntas membacanya? Nah ini nih LC ini kandidat MSC jadinya nanti. MSC. Hah? Manusia sisa corona. Bukan magister apa? MSC itu Master of Social gitu. Ente ketawa aneh ya wah. Ini tolong kita merefleksi diri kita. Kalau dibanding dengan Al-Maghfurlah jauh sekali semangat belajarnya. Kita udah kalah. Kurang apa? Di zaman beliau zaman lampu tempel, di zaman kita di zaman apa? Enggak ada listrik, mati, HP kita bisa jadi senter. Kurang apa kita? Lalu pertanyaannya adalah apa yang kita berikan untuk Al-Maghfurlah? Sebagai closing statement saya, laisa sya'nu man kana fi qalbihi waliyun, walakinna sya'nu man kana fi qalbil wali. Bukan murid yang hebat yang dia bangga dan mengatakan guruku di hatiku. Bukan semata-mata memamerkan kaos ini di mana gambar Al-Maghfurlah di sini. Oh guruku, kau selalu di hatiku. Itu bukan murid yang hebat. Walakinna sya'nu, murid yang hebat itu adalah man kana fi qalbil wali. Murid yang mampu mengisi relung hati gurunya. Yang gurunya akui dia jadi muridnya. Seperti Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Said Amin Qutbi mengatakan guru beliau rahimahullah rahmatal abror lillahi zainuddini fi fadlihi. Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad rahimahullah rahmatal abror ma da'autullah ila wa asyraka Zainuddin ma'i. Aku enggak angkat tanganku berdoa kecuali Muhammad Zainuddin sudah terbayang di depan pelupuk mataku. Loh, pertanyaan kita ini, guru kita ngakuin kita jadi muridnya enggak? Lalu Rasulullah mengakui kita jadi umatnya enggak? Allah mengakui kita jadi hambanya enggak? Maka refleksi kita malam ini adalah seberapa pantas kita menjadi murid Al-Maghfurlah. Sudah diakui enggak kita? Ini opini ini saya sampaikan kepada kita semua termasuk diri saya pribadi untuk kita jawab bersama. Ya, kita jawab bersama nanti. Bukti-bukti nyata yang kemudian akan menjawab itu bukan dari pengakuan-pengakuan kita. Tapi murid yang hebat itu adalah murid yang mampu mengisi relung hati gurunya. Bukan yang bangga gurunya, bukan. Oke? Kita sepakat di sana ya. Jadi pertanyaannya, apakah Al-Maghfurlah mengakui kita jadi muridnya? Kita yang celu-cele ini, tahu celu-cele? Kita yang enggak konsisten, enggak komitmen terhadap sumpah baiat kita kepada Al-Maghfurlah, ini layak nggak kita jadi murid beliau? Beliau akui nggak kita jadi muridnya? Ini juga pertanyaan ini saya sampaikan kepada seluruh nahdiyin nahdiyat yang menyaksikan video ini. Para pengurus NWDI dari yang tertinggi sampai yang terendah, kita diakui nggak oleh Al-Maghfurlah jadi muridnya? Saya teringat dengan pidato beliau di dalam medan perjuangan. Kalau ada abituren yang di dalam medan perjuangan itu sama barisannya dengan pencinta, ya pencinta. Abituren itu semua kita yang sudah menikmati aliran, ya menikmati nikmat Allah yang berupa ilmu dari madrasah induk kah itu ataupun madrasah cabangnya. Itu abituren. Kalau sama barisan kita dalam perjuangan,
atau bahkan kita ketinggalan dari orang yang tidak pernah belajar di madrasah atau di cabang madrasah, semangat berjuang kita lemah, semangat perjuangan kita mundur, maka kita sudah termasuk abituren yang jelek itu. Nah ini yang harus kita refleksi diri kita itu untuk apa? Yang namanya refleksi itu kan adalah bagaimana kemudian kita mewarisi nilai-nilai itu untuk melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan ya dengan semangat heroik kepahlawanan beliau itu untuk mencapai tujuan dan kehidupan kita yang lebih baik pada masa yang akan datang. Itu namanya refleksi. Jadi sekarang ini itu tolong kita jawab pertanyaan itu. Masing-masing daripada himpunan pelajar dan mahasiswa itu tolong buat kantinku, kantinmu kayak namanya kajian rutin khusus, kajian rutin umum. Untuk bagaimana menggali lebih dalam tentang hal ini supaya kompleksitas pengetahuan kita semakin dalam sehingga kita mencermati, kita mengamati, kita menyaksikan, akhirnya kita bisa menghayati dan lalu bagaimana dia sampai kepada tatanan praktik-praktik kita. Ini pertanyaan saya yang terakhir itu. Lalu kemudian sebagai closing statement kedua, kader-kader yang diharapkan oleh Maulana Syekh itu pertama yang mujahid. Di dalam sholawat Nahdlatul Watan, buka kembali. Mujahid, itu yang jiwanya itu adalah mujahid, jiwa pejuang. Enggak perlu kita tahu apa landasannya dulu, yang penting kita mau. Ayo kita bakti sosial. Mana dalilnya? Enggak perlu cari dalil. Kalau sholat semua cari dalil, enggak sholat ente. Ayo, siapa yang tahu dalilnya Nabi takbir? Gimana caranya takbir? Gimana Nabi tahiyat? Apa bacaan Nabi? Ente semua hafal hadisnya dari mulai takbiratul ihram, dari innamal a'malu binniyat sampai Nabi salam. Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholat seperti kalian melihatku sholat. Kita nggak pernah lihat Nabi sholat. Lalu sholat siapa yang dipraktikkan ini? Ya, yang mujahid, yang jiwanya berpejuang dulu yang penting. Gimana itu? Lakukan aktivitas-aktivitas yang membantu apa? Yang mujahid, yang mukhlis, yang tulus. Banyak melakukan aktivitas. Banyaknya kita ini kalau kita mau zero waste di lingkungan YPH PPDNW Pancor atau di lingkungan Pancor pada umumnya, Kelurahan Pancor Sekarta aja ada kita bakti sosial, bersihkan sampah, bersih dia 2 kelurahan ini. Saking banyaknya kita ini. Itu cara menggodok jiwa mujahid dan mukhlis. Al-Khawas itu adalah generasi yang mawas diri, yang peka sosial. Lalu kemudian yang arif, yang kenal Tuhan, kenal Nabi Muhammad, kenal Islam, kenal ulama, termasuk juga mengenal Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dan perjuangannya bukan hanya tahu. Lalu kemudian yang gimana? Yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Ini kader-kader yang produktif yang kita harapkan di sana. Ini yang penting, tipikal kader itu. Ya. Jadi Al-Maghfurlah muridku ini ada 4 tipikalnya. Seke, yang mujtahid wa khodum, yang pinter dan minger, yang cerdas dan peka. 1. Yang kedua, mujtahid gairu khodum, dia pinter tapi yang khodum gairu mujtahid. Dia peka, dia minger tetapi sayang dia tidak pinter. Yang ketiga itu gairu yang mujtahid gairu khodum. Dia pinter, gelarnya beronjok tapi tidak minger. Yang pinter lagi minger, oh sekolahnya doktor, sekolahnya profesor, tapi dia mau bersama jamaah berhizib, melakukan tugas kewajibannya jadi abituren, melakukan tugas kewajibannya sebagai murid, sebagai jamaah, sebagai pengurus. Itu yang pinter dan minger. Yang pinter, yang tidak minger, tetap yang minger tapi nggak pinter. Itulah dia jamaah-jamaah yang ikhlas, hadir tiap malam Jumat, malam Senin, malam Rebo. Dia berhizib syafaah. Kalau ada gotong royong bangun madrasah, dia datang, dia buat nasi kaput. Dia hultah, dia datang bertasyakur. Itu orang-orang kampung-kampung itu. Ya, orang tua kita ini lebih banyak yang khodum, yang minger meskipun tidak pinter.
Tapi kita ini yang berpendidikan ini mujtahid gairu khodum, yang pinter tetapi tidak minger, yang cerdas tetapi tidak peka terhadap perjuangan. Mentang-mentang sekolahnya tinggi, dia gengsi, ini kan masyarakat UD, ini deso nih, nggak mau aku sama mereka, nggak mau membaur melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Dia pinter dengan kepinterannya, ibarat air laut yang sangat luas tapi satu tetes itu sangat pahit, sangat asin. Ilmunya luas tapi satu tetes pun tidak dinikmati oleh masyarakat. Nah ini yang mujtahid gairu khodum, nggak peduli terhadap perjuangan. Lalu yang terakhir gairu mujtahid gairu khodum, nggak pinter, nggak minger, nggak cerdas, nggak peka. Awaluhum ahsanuhum, yang pertama itu yang paling bagus, yang pinter minger, yang cerdas dan peka. Lalu wa akhiruhum aswa'uhum, yang terakhir itu yang paling jelek, yang nggak pinter, nggak minger, nggak peka. Tapi kalau disuruh milih, saya kalau disuruh milih, kata beliau, pilih yang pinter atau minger, katanya Bapak Maulana Syekh, saya pilih yang minger. Itu yang nggak kopinya ABC, ya, yang kopinya awak banyak cakap doang itu. Sekarang kan begitu. Kalau perjuangan kita gol, semua teriak gol, padahal dia nggak pernah ikut di barisan. Teriaknya paling kencang, ya. Giliran apa? Oh saya kan kemarin ikut di barisan terdepan, saya pasang body. Kasih bantuan dong, katanya. Dia paling depan. Tapi itulah jazallahu sadaida kulla khair. Arabtu biha sadiqi min adui. Semoga Allah membalas semua ujian dan cobaan yang menerpa. Kata Al-Maghfurlah, dengan adanya cobaan pasang surut itu, arabtu biha, aku menjadi tahu, aku jadi kenal. Sadiqi min adui, mana kawan, mana lawan. Disitulah kita tahu di perjuangan ini, mana orang-orang, mana kita yang menjadi kader, yang betul-betul mau berjuang dan mana yang tidak. Harapan kita dari refleksi malam ini mudah-mudahan tumbuh jiwa-jiwa perjuangan itu. Kita tinggal pilih, mau yang jadi pinter dan minger, mau pinter tapi tidak minger. Tapi harus yang pinter dan minger kita yang mau ini. Yang pinter dan yang minger, itu yang ukala, talamizil ukala, murid-murid yang berjiwa murni, yang cerdas dan minger, yang peka dan pinter, ini yang kita butuhkan. Ya, di dalam perjuangan tuh begitu. Ya memang, dan juga pengalaman saya mengatakan begitu. Ya, saya mau tanya, ente tahu kan saya keliling dakwah kan? Saya sering pergi ngaji. Ente pernah belikan saya bensin nggak? Nggak pernah. Cinta nggak sama Maulana Syekh? Cinta. Cinta kepada Rasulullah. Katanya cinta kepada Rasulullah, tapi kalian nggak cinta sama yang dicintai sama Rasulullah. Rasulullah cinta kepada ulama, tapi justru kenapa dengan banyaknya kita belajar dari media sosial ini, kita menjadi anti terhadap ulama, padahal itu orang yang dicinta oleh Rasulullah. Cinta kepada Maulana Syekh, cinta. Kenapa ente tidak cinta kepada hal-hal yang dicintai oleh Maulana Syekh? Kecintaanku itu ada 3, kata Bapak Maulana Syekh. Pertama, ma'had. Yang pertama Rauhun wa Raihanun. Cinta. Rauhun wa Raihanun itu kecintaan beliau pertama. Cinta. Tapi cinta, jangan cinta buta. Jangan cinta buta. Ya. Man ahabbaka nasuhaka. Orang yang cinta kepadamu pasti dia akan menasehatimu, memberikanmu masukan, mengkritikmu. Kalau kita ada yang kritik, berarti orang itu cinta sama kita, memberikan masukan, cinta orang itu sama kita. Bukan cinta buta. Yang kedua ma'had. Yang ketiga jamaah wirid khusus Nahdlatul Wathon. Bukan berarti tidak dicintai yang lain. Bukan. Artinya apa? Kalau Al-Maghfurlah cinta kepada majelis-majelis ilmu, maka kita juga harus cinta kepada majelis ilmu. Saya sedih melihat adik-adik tulab saya, tolibat saya datang ke Musala Al-Abror itu 8:30. Saya sedih. Saya menangis melihat tulab tolibat
Adik-adik ma'had saya datangnya jam 9. Majelis Al-Abror itu majelis yang tidak pernah ditinggalkan oleh Al-Maghfurlah. Itu pusara keberkahan yang beliau habis sholat subuh itu beliau sudah ngisi di sana. Kita salah memahami value-nya. Di antara keberhasilan Imam Bukhari, Al-Bukur ka Bukuril Ghurab. Pagi-pagi seperti pagi-paginya gagak keluar dari sarangnya mencari makan. Itu di antara keberhasilan Imam Bukhari. Lalu kemudian kita juga katanya cinta kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Tapi kita tidak cinta kepada madrasah. Kita tidak cinta kepada sesama jamaah. Ya? Kalau kita nggak cinta sesama murid, cinta kepada kita jadi murid, harus cinta dong sama saudara-saudara kita sesama murid. Kalau kita jadi jamaah, harus saling mencintai dong sesama jamaah sebagai jamaahnya Al-Maghfurlah. Nah, sudah nampak sekarang cinta-cinta kita itu ternyata cinta yang buta, cinta tai. Cinta itu buta, buta itu mata, mata itu bulat, bulat itu telur, telur itu kuning, kuning itu tai, tai. Cinta adalah tai. Cinta tai kita yang sekarang ada. Akhirnya bau-bau saja yang kita cium. Nah ini tolong ya, cintai. Yang lagi sekolah di MTS Muallimin, cintai madrasahnya. Dengan seperti pesannya orang tua kita Pak Haji Jamal tadi itu. Yang sekolah di madrasah aliyah SMA berdedikasi. Yang di ma'had juga targetkan diri. Tingkat 1 bisa baca kitab, tingkat 2 bisa ngartiin, tingkat 3 udah bisa cari sendiri, tingkat 4 udah bisa jawab persoalan masyarakat. Itu yang benar nih adik-adik tulab. Saya dulu ma'hadnya gitu cita-cita saya. Ini apa cita-citamu jadi presiden katanya. Presiden tuh cuma satu kali 5 tahun. Masa mau cita-cita jadi presiden semua? Enggak salah tuh. Nah ini saya titip terakhir bagi kita semua. Al-Maghfurlah salah satu dari tradisi beliau itu adalah yang selalu dipesankan kepada kita adalah bagaimana kita menjaga barokah. Ya, saya berdiri duduk di sini itu karena barokah. Saya ini produk lokal. Saya bukan produk impor. Saya nggak pernah ke Mekah, nggak pernah ke Mesir, nggak pernah ke Yaman, nggak pernah ke Sudan, nggak pernah kemana belajar. Saya di ITB tok belajar aku. Institut Tokol Besileno. Tapi tahadus bin ni'mah walillahilham yang sekarang majelis taklim kita kurang lebih 83 titik. Itu semua adalah bukti dari keberkahan. Kalau dibilang saya ustaz, ustaz itu di Mesir darajatul ustaziyah artinya profesor. Kalau dibilang guru tuan juga bukan, saya guru yang tidak haji. Dibilang tuan guru juga jauh. Apa unintane? Itulah. Makanya saya bilang mazil tu taliban. Saya ini masih menjadi santri. Ya. Kalaupun pernah menamatkan studi atau selesai studi di perguruan tinggi, ya saya jadi sarjana sarungan aja kemana-mana deh. Ya, sarungan aja kemana-mana. Saya bangga jadi kaum sarung. Ya, belum tentu yang pakai celana itu banyak uangnya. Belum tentu. Ya, saya pakai sarung, tapi di topi saya cukup mentraktir semua. Kan? Coba berdiri yang pakai celana. Ayo, gaok itu, keluarin isi kantongmu apa isinya? Di topiku ada uang. Jangan-jangan di jasku juga ada uang nih. Wing 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 wing. Ternyata ada uang juga. Wah. Ada uang. Yang celana-celana gagah-gagah belum tentu ada uangnya. Di tasku insya Allah juga banyak uang. Belum lagi di ATM-ku, meskipun belum tentu uang saya. Meskipun belum tentu uang saya. Maksud saya, mari kita saling menghargai. Yang di kampus, hargai kaum sarung.
Ya, sesekali juga pakai sarung semua loh. Ya, sesekali pakai sarung semua. Pakai sarung ya. Kita jadi sarjana, sarungan aja kemana-mana. Ya, jadi approach tuh kaum sarung. Ya, bangga jadi kaum sarung. Tuh. Ya. Jadi kita berharap semua bidang-bidang keahlian kita ini, salah satu ciri kader milenial yang siap berkompetisi di era modern itu adalah mereka yang ahli di bidangnya. Belajarlah ahli di bidang kita masing-masing. Saya juga masih belajar untuk menjadi orang yang ahli di bidang saya. Saya masih belajar. Ya, jadi orang yang ahli di bidangnya itulah yang akan laku. Sekarang ini yang ahli di bidangnya. Ini yang saya titipkan kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan spirit daripada kepribadian, kemudian juga kepahlawanan, bahkan semua dedikasi Al-Maghfurlah itu dapat kita warisi, dan kemudian Allah berikan kita petunjuk jalan untuk kita bisa kemudian sesekalilah kita berwisata di Pancor ini. Lakukan refleksi di makam pahlawan. Di situ ada kubur dengan nomor urut 1, itu saudara kandungnya Al-Maghfurlah. Ya, pergilah juga ziarahi. Kalau ziarah ke makam jangan hanya ziarahi. Di situ ada orang tua beliau Datuk Majid di pojok itu kuburnya. Baru tahu ya? Oh, baru tahu. Kan ini aneh ini. Masya Allah. Ya, yang cari tahu makanya. Ya, cari tahu. Nah, lakukan refleksi perjalanan. Mungkin Anjang sana, pergi ke Gedeng, ukur itu berapa lebar panjangnya musola Al-Mujahidin. Ya Syekh, la nauma ahlul jannah. Baik, mungkin ini karena sudah waktu, jadi harapan saya harus ada banyak kajian lagi. Tadi saya bilang jangan undang saya kalau kasih waktu sedikit. Saya nggak mau hadir. Besok saya tanya, banyak enggak waktu saya ngomong, baru saya mau hadir. Kalau nggak mau jangan nggak usah. Sama seperti panitia maulid kan, kalau tuan guru A dia 40 menit dia kasih waktu, 50 menit dia berbicara. Giliran saya boro-boro 40 menit, baru mukaddimah udah dikasih 5 menit lagi. Tahu apa saya bilang? Wallahul muwaffiq wala ilaha illa saya pulang. Banyak juga panitia maulid yang enggak beradab, kurang ajar. Iya enggak adil, dia kasih tuan guru A 40. Giliran kita ngomong dikasih cuman 7 menit. Apa mau disampaikan? Panitianya bener salah? Salah? Oh iya. Jadi besok itu panitianya laporan. Sekarang pembicara kita yang akan menyampaikan muhadarah maulid ada 3 tuan guru kita datangkan. Jadi masing-masing kita persilahkan waktu sama-sama 1 jam. Jadi jamaah kita akan ngaji selama 3 jam. Giliran kita panitianya, tapi Ustadz katanya baca 5 menit lagi. Ternyata ada juga yang panitia yang nggak ngerti ya. Jadi gitu loh. Jadi mohon maaf banyak terjadi di kampung-kampung. Jangan begitu nanti kalau kalian jadi panitia ya. Ya jangan gitu. Itu cara yang salah yang tidak perlu kita warisi dari orang tua kita itu. Yo dia dituakan di kampungnya jadi panitia. Oh, tapi dia ngasih tuan gurunya yang satu 40 menit. Yang satunya 5 menit lagi katanya. Apa yang mau disampaikan? Saya bilang ketawa-ketawa saya sama Syekh Solah itu. Oh, saya bilang si pintar saya. Kasihan deh lo gitu-gitu ini. Jadi harapan saya tidak cukup waktu untuk merefleksikan beliau. Tetapi paling tidak tadi itu beberapa spirit yang terkandung di benihan Nahdlatul Wathon. Ngaku enggak jadi kadernya Nahdlatul Wathon ini. Jangan bicara soal spiritnya yang diambil. Loh kenapa dibilang Nahdlatul Wathon? Kenapa enggak bilang NWDI? Ente ini fanatik katrok. Ente enggak tuntas di kader itu. Mau dia tuan guru yang bilang begitu, mau guru tuan ke, mau ustadz ke yang bilang begitu. Ana enggak percaya. Mungkin itu gurunya Wiro Sableng itu ya Sinto Gendeng. Guru yang baik pasti akan ngajarin muridnya perkara-perkara yang terbaik. Minimal ngajarin yang baik. Bukan ngajar benci orang. Bukan ngajar benci kampungnya orang. Bukan ngajar benci terhadap kelompoknya orang.
Itu gurunya yang salah itu Sinto Gendeng, muridnya Wiro Sableng. Tuh, biar ente tahu siapa saya. Yo, kita objektif ini. Ya enggak? Kita objektif. Guru yang baik pasti ngajarin hal-hal yang baik kepada muridnya. Itu loh. Jadi kalau ada yang kemudian pemahamannya masih katro, iya itu kan NW dipancor katanya. Maksud lu apa? Istihza mau ngolok atau apa nih? Oh itu kan NW-nya di yang akhiran di itu apa katanya? Ada videonya saya simpen ini. Udah imamahnya bagus, tapi kok mengajar muridnya nggak bener. Al-abdu abdun walau talat amaimuhu. Hamba itu tetap hamba meskipun 1 kilometer panjang sorbannya imamahnya. Deka nomor beli tembolak dulang no. Lagu lo nesalak sih ngajar muridnya jangan guru salah ino, dendek turut tuh. Terakhir sekali saya pesankan kepada semua, Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, la tajlisu ila kulli alimin. Jangan duduk belajar di semua orang yang kau pandang berilmu. Illa alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Kecuali guru orang berilmu yang mampu membawamu dari 5 perkara kepada 5 perkara. Minasyakki ilal yaqin. 1. Guru yang bisa mengajakmu, merubahmu yang tadinya kamu orang yang ragu terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu contohnya kepada keyakinan terhadap ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari syak menuju yakin, dari keraguan kepada yakin. Yakin enggak? Yakin enggak Pancor ini tempat perjuangannya Al-Maghfurlah? Yakin enggak Al-Maghfurlah lahir di Pancor? Yakin enggak Al-Maghfurlah meninggal di Pancor? Nanti kalau saya tanya siapa yang pindahkan, kapan dipindahkan, dan di mana tempatnya dipindahkan, kasih tahu saya jawabannya ya. Katanya makam beliau pernah dipindah. Siapa yang pindahin? Kapan dipindahkan? Lalu di mana tempatnya dipindahkan? Yo, ilmiah dong. Nah, nih. Yang kedua, tadi minasyaki ilal yakin. Wa minal kibriya ila tawadu. Cari guru yang mampu merubah kita. Tadinya kita orang sombong jadi orang yang rendah hati. Yang sombong, yang merasa dirinya paling benar. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sudah sombong pada diri kita. Kalau kita dikasih masukan baik-baik tidak terima padahal itu baik, maka kita ada bibit sombong pada diri kita. Hatta itu ada pada diri saya, maka itu sudah menandakan saya sudah ada bibit-bibit sombong, na'udzubillah. Yang ketiga, itu wa minar raghbati ilal ikhlas. Wa minar raghbati ila zuhdi. Dari tadinya kita ambisi terhadap dunia kepada zuhud. Ya. Lalu kemudian wa minar riya ilal ikhlas. Guru yang mampu merubah kita, tadinya kita suka pamer menjadi orang yang lebih ikhlas. Yang terakhir nih, catat baik-baik. Wa minal adawati ilan nasihah. Cari guru yang saat dimana kita sedang bermusuh-musuhan, sedang kelahi, sedang ribut, bukan duduk ngaji di majelis tuan guru yang tambah ribut bikinnya, tapi cari tuan guru, cari guru yang bikin kita mendapat nasihat, hati kita adem, yang bukan tambah kita jadi ribut. Banyak nggak gitu? Alwe ingetono. Pengajiannya dibumbu-bumbui dengan bagaimana kemudian menumbuhkan permusuhan, kebencian. Itu makanya hadis ini jadi iktibas, jadi poin penting yang diambil oleh Al-Maghfurlah. Simpel saja beliau bilang, pandai-pandai memilih guru, tahu ngaji, tempat belajar mengaji. Nah, kan kendaitan hadisnya. Oh, kendaitan. Alhamdulillah dengan kita beristifadah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf agak larut. Mohon maaf juga tidak ada sesi tanya jawab. Idealnya kita ingin mendalami, tetapi
dapat saya simpulkan pada apa yang saya sampaikan ini beberapa poin saja. Pertama, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu adalah hidupnya beliau betul-betul masa mudanya nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang menghabiskan waktunya beraktivitas dengan aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah. Ya. Yang kedua, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu adalah sebagai orang tua guru yang selalu mengajarkan hal-hal terbaik. Dari banyak hal yang baik, tapi beliau mengajarkan yang terbaik. Yang ketiga, Al-Maghfurlah haruslah menjadi inspirasi bagi kita yang sekarang belajar ini, bahwa peluang untuk menjadi yang terbaik itu terbuka lebar selama usaha kita juga harus ya seimbang dengan cita-cita kita. Ya, karena Al-Maghfurlah di dalam wasiatnya mengatakan, ya badan setinggi bayang-bayang, harapan itu sesuai dengan ikhtiar. Itu yang penting. Lalu kemudian spirit-spirit dari kepribadian beliau yang sangat arif, bijaksana, dan memang qudwah hasanah yang mencerminkan beliaulah satu wijati, itu penting juga kita teladani. Itu mana yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita, mari kita praktikkan. Yang paling penting juga adalah bahwa kita di lingkungan ilmu pengetahuan, di lingkungan pondok pesantren, salah cara pandang kita kalau kita mengatakan bahwa arak batur ke mondok, salah. Yang benar itu mengatakan ada saudara saya mondok dulu. Rubah mindset kita sekarang dari batur menjadi saudara. Karena kalau saudara mau menjelang subuh minta bantu, pasti kita bantu. Tapi kalau teman waktu susah baru datang cari bantuan kepada kita, itu batur. Ya, batur itu artinya banyak tutur, banyak cucur. Kalau dia susah banyak cerita, minta bantu kepada kita memelas. Nah, ini beliau sangat cinta juga kepada murid-murid beliau. Artinya kita juga harus cinta kepada guru kita yang menjadi murid beliau. Dan kita juga sesama penuntut ilmu, selama kita ada di sini di Pancor belajar, mau datang dari mana saja, afroj. Kita harus bangga karena kita lahir sebagai tidak pernah kita berpikir bahkan terencana bahwa kita bisa hadir di tempat ini, berkumpul bersama dari banyak hal yang juga berbeda, dari latar belakang geografis yang berbeda. Jadi saya berbangga, saya juga menyampaikan apresiasi saya kepada semua yang hadir di sini, wabil khusus kepada adik-adik yang menggagas. Ya, jadi sempat saya sampaikan masukan saya kalau aliansi itu memang identik dengan pergerakan yang sedikit agak ke kiri-kirian sedikit memang, mohon maaf yang namanya aliansi itu. Mohon maaf, gini-gini juga saya mantannya Senat Ma'had loh. Gini-gini juga saya mantannya Presma IAIH. Yang satu-satunya pemilihannya diwarnai demo. Jadi sedikit tidak ada pembelajaran bagi adik-adik. Mungkin untuk lebih pasnya mungkin pakai forum komunikasi ke himpunan atau pakai apalah istilahnya, mungkin kayak forum persaudaraan apalah. Karena masyarakat kita ini kalau menggunakan kata aliansi biasanya itu mohon maaf identik dengan LSM. Ngerti LSM? Ya, LSM itu nih Pak Ketua ini mohon, kan bisa namanya peninjauan kembali kan? Bisa ada edisi revisi juga kan? Jadi aliansi itu ya identik dengan kawan-kawan di LSM. Ya, itu jadi mungkin pakai yang lain lah. Ya. Apalah nanti, apalagi gambarnya ada padi dan kapas, itu identik sekali dengan partai politik. Ya, rajin berguru pada ahlinya mungkin. Ya. Jadi jangan besar kepala takut teguran. Ini untuk kebaikan kita ke depan. Logikanya adalah kalau adik-adik mau dibina, ya kita tahu ini rumah kita bersama, rumah besar kita di sini.
Jadi selama berada di rumah ini, mari indahkan semua aturan-aturan tata cara kita hidup di rumah kita semua ini. Itu aja bagi saya, supaya tidak banyak hal yang menjadi hambatan program. Tadi saya sudah komunikasi dengan orang tua kita di sini. Alhamdulillah beliau sangat open sekali, meskipun secara ihwal tadi hal tidak menyatakan begitu, tetapi saya sudah komunikasi karena hikmahnya yang banyak silaturahim kita ini. Jadi saya lupa bahasa Bima, bahasa Sumbawa. Kalau bahasa Bima Sumbawa sedikit apalah, tapi yang tadi Dompu saya nggak tahu. Apa kabar saudara Dompu? Saya lupa. Padahal saya sudah saya tanya sama ketuanya. Apa bahasa Bima Dompunya? Unehaba. Iya, batur Dompu apa kena? Iya katanya. Ya unehaba katanya. Iya katanya. Mudah-mudahan dari persaudaraan ini lahir, saya berharap ada kitab Safinatun Najah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Dompu, sehingga orang Dompu bisa belajar agama dengan cepat. Yang dari Bima ada kitab Fathul Qorib yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Bima. Yang bahasa Sumbawa mungkin yang dari Sumbawa ada kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Sumbawa, sehingga orang Sumbawa cepat ngerti agama Islam. Itu baru top chair. Iya kan? Loh. Nah ini jadi saran saya bagi adik-adik semua, ketika kumpul di sini budayakan kita menggunakan bahasa Indonesia supaya tidak ada ketersinggungan satu sama lain, kan memang begitu kan? Ya, jadi kalau lagi di internal tidak masalah gitu. Kalaupun kita ngomong pakai bahasa daerah kita, jadi silahkan kasih tahu teman kita, oh begini maksudnya. Jangan nanti diam-diam nyumpak nanti, nah ini bahaya ini. Itu salah, itu sudah menyalahi konstitusi, itu namanya kesepakatan bersama. Artinya kita kumpul itu siap saling menghargai, kan itu artinya. Ya, ini harapan saya, mudah-mudahan ke depan ada forum-forum lain, ada majelis-majelis yang mempertemukan kita lebih dalam lagi. Saya ingin kita membahas bagaimana pandangan Al-Maghfurlah tentang hukum Islam di Indonesia. Kita ingin juga membedah bagaimana pandangan Al-Maghfurlah terhadap perubahan yang sangat-sangat fluktuatif dalam dunia pendidikan, kemudian juga dunia hukum, politik, budaya, semua. Kemudian bagaimana pandangan-pandangan beliau terhadap pariwisata. Ini penting kita kemukakan supaya orang kita menyatakan bahwa yang paling penting ya, sebagai penutup dari saya untuk diri saya adalah mari kita tunjukkan begini loh Al-Maghfurullah mengajari kami, begini loh Madrasah Induk mengajari kami. Itu kita praktikkan di tengah kehidupan sehari-hari kita, supaya oh ternyata begini. Alhamdulillah dakwah kita diterima oleh saudara-saudara kita di luar organisasi kita. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ada hal prinsip yang perlu, ukhuwah Islamiyah itu penting ya. Jadi kita tunjukkan bahwa begini loh Al-Maghfurlah mengajarkan kita, supaya tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada yang mencederai nama baik beliau. Itu yang paling penting. Mungkin saya titip kepada adik-adik semua. Saya mohon maaf tidak bisa mengulas banyak hal di tempat ini. Ya, pertama karena keterbatasan saya, yang kedua juga karena memang keterbatasan waktu yang tersedia. Ya, we have much time to talk about this materi. Jadi dekat lek mahat gile-gile ngembun bahasa Inggris. Saya berharap kita ada waktu untuk membicarakan materi ini lebih banyak lagi. See you next time ya. Ila liqa fi waqtin akhra insyaallah ya. Mudah-mudahan harapan saya muncul ada, kalau misalkan ada tadi Muhammad Zainul Majdi, dia mampu menerjemahkan, mengaktualisasikan kepribadian Tuan Guru Bajang, maka ente betul ngefannya. Ya, ada yang ngefan sama Tuan Guru Solah. Ya, kepribadian baiknya Tuan Guru Solah ente praktikan, itu yang kita harapkan. Sehingga kita banyak lahir kader-kader baru ya, yang dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Al-Maghfurlah itu adalah memang sosok yang baik dan mengajarkan hal-hal terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, mari ambil pelajaran-pelajaran terbaik. Carilah informasi sebaik-baiknya, ya, carilah hal-hal yang baik, pelajari hal yang baik di Pancor ini. Meskipun ada satu dua hal mungkin yang kurang,
itu tidak boleh kita mengatasnamakan bahwa itu adalah ajaran Al-Maghfurlah, bahkan itu adalah ajaran madrasah. Itu sangat tidak arif bagi kita semua. Apresiasi saya, penghargaan saya kepada adik-adik semua, aplaus untuk kita semua yang bertahan. Terakhir kita berdoa untuk Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, semua para pejuang-pejuang kita, saudara-saudara beliau, ada Tuan Guru Haji Ahmad Ripai, ada Tuan Guru Faisal, ada Said Muhammad Saleh, dan seluruh pelajar-pelajar dari pesantren Al-Mujahidin maupun semua pahlawan kita yang telah gugur mati syahid untuk memperjuangkan kemerdekaan yang menjadi nikmat besar bagi kita hari ini, sehingga kita dapat merdeka belajar, kita merdeka berkumpul berserikat, kita merdeka untuk melakukan tugas kewajiban kita. Mudah-mudahan kubur mereka dijadikan menjadi taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keberkahan Allah ke atas Al-Maghfurlah juga dialirkan kepada kita semua, bil khusus yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan spirit perjuangan beliau dapat merasuk ke dalam hati-hati kita, dan cita-cita kita untuk mengembangkan cita-cita besar dan mewujudkan cita-cita perjuangan beliau juga dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan zahir dan batin, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, dimurahkan rezeki kita, rezeki orang tua kita, guru-guru kita semua yang halal dan barokah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam fitnah zaman. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi kelompok pemuda yang diberikan naungan oleh Allah, yang semua aktivitasnya bernilai ibadah di sisinya. Dan mudah-mudahan tempat kita menimba ilmu ini dijauhkan dari segala macam kemungkaran, kita dijauhkan dari segala macam maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga semua kita yang sedang menuntut ilmu di tempat ini, mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan semua cita-cita kita semua dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang lagi kesulitan untuk memahami pelajarannya Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan yang bercita-cita untuk membahagiakan orang tuanya dengan berbagai macam prestasinya, mudah-mudahan Allah wujudkan dan Allah berikan jalan untuk mewujudkan hal tersebut. Dan semua kita juga yang hadir di tempat ini doakan mudah-mudahan semua aset-aset perjuangan Al-Maghfurlah, mudah-mudahan juga putri beliau diberikan taufik, hidayah, maunah, pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu, sehingga umat juga bersatu, perjuangan ini juga berada di dalam satu komando. Mudah-mudahan hati kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga Al-Maghfurlah dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditautkan hatinya, disatukan softnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga guru-guru kita wabil khusus kita doakan, mudah-mudahan mereka diberikan umur-umur yang berkah, umur yang terbaik, umur yang panjang, rezeki yang terbaik dan barokah dari Allah. Mudah-mudahan mereka semua dinasibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Mudah-mudahan juga para guru-guru kita ini mereka adalah pahlawan yang memang tidak ada tanpa tanda jasa beliau-beliau ini. Mudah-mudahan juga Allah berikan dia lencana surga oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintunya kepada surganya. Allah bukakan pintu surganya untuk kita dan guru-guru kita semua. Terakhir, mudah-mudahan Allah mengakui kita sebagai umatnya, sebagai hambanya. Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Al-Maghfurlah juga mengakui kita sebagai murid-muridnya. Mudah-mudahan kita menjadi murid-murid yang dapat bersyukur, dapat meneladani beliau, dapat meneladani akhlak-akhlak beliau dan juga akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah kukuhkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di hati-hati kita, di keluarga kita, rumah-rumah kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan tempat kita belajar ini dijauhkan dari fahaman-fahaman sekuler. Allah jauhkan dari segala fahaman-fahaman yang radikal, yang menyimpang daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan orang tua kita juga senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat menopang pendidikan kita dengan baik. Mudah-mudahan jasa-jasa mereka Allah berikan balasan terbaik. Kubur mereka yang sudah meninggal dunia penuh dengan siraman rahmat dan magfirahnya dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh.
Mudah-mudahan kita juga diberikan untuk ngiring al-maghfurlah dari dunia hingga akhirat, berada di belakang dan di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perhimpunan ini diberkahi oleh Allah. Allah datangkan manfaat dari silaturahim. Allah nampakkan manfaat ilmu pengetahuan yang baik dalam silaturahim dan perkumpulan ini. Mudah-mudahan begini kita duduk di dunia bersama-sama dalam rangka kita mengenang jasa-jasa baik orang-orang baik. Mudah-mudahan Allah juga perkenankan kita duduk di serambinya surga seperti ini kelak di hari kiamat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi saya mohon maaf. Jadi silahkan yang mau memberikan kritikannya bisa lewat Facebook saya, Amak Mujaddidah Mumtazah, nama Facebook saya. Silahkan berikan kritikannya di sana. Atau bisa juga lewat nomor WA saya yang sudah tidak asing lagi di panitia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.